Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini kembali lagi belajar IPS bersama dengan Ibu Juli. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita membahas khusus tentang potensi sumber daya alam dalam bentuk hutan atau sumber daya hutan Indonesia. Namun sebelum kita belajar tentang sumber daya hutan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Artinya segala sesuatu yang didapat dari alam yang dapat digunakan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk seperti air, tanah, udara, batuan, bahan tambang, dan masih banyak lagi sumber daya alam lainnya yang terdapat di Indonesia. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan juga bahan tambang. Dan untuk pertemuan pertama kali ini kita akan khusus mempelajari tentang sumber daya berupa hutan. Potensi sumber daya hutan. Sebelum kita lanjut, Ibu Juli mau bertanya, siapa di antara kalian yang sudah pernah mengunjungi sebuah hutan? Atau mungkin siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat hutan secara langsung? Nah, anak-anak, kita belajar tentang potensi hutan Indonesia, di mana Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, hutan Indonesia ini dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadinya alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Pada umumnya, jenis hutan Indonesia adalah hutan hujan tropis. Artinya, hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Oke, hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Nah, dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan, obat-obatan, dan juga berfungsi sebagai penghasil oksigen atau O2. Dan dengan hutan hujan tropis Indonesia yang hijau sepanjang tahun, mengakibatkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya di Indonesia kita kategorikan menjadi 5. Yang pertama adalah kayu keruing, meranti, dan juga agatis. Nah, kayu ini dapat kita temukan di Papua, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Yang kedua adalah kayu jati. Kayu jati banyak dihasilkan atau ditemukan di Jawa Tengah. Yang ketiga adalah rotan. Rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Yang keempat adalah kayu cendana, di mana kayu ini banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah kayu rasa mala dan akasia, dan kayu ini banyak dihasilkan di Jawa Barat. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk menyelamatkan hutan. Mengapa sih kita harus menyelamatkan hutan? Ya, karena hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun.
Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya sudah dianggap punah. Anak-anak, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Adapun fungsi hutan ada 5 secara umum ya. Yang pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Nah, yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi hutan yaitu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Nah, yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan fungsi hutan yang terakhir adalah sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya akan berbagai jenis hasil hutan, khususnya jenis kayu. Namun sayangnya hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Akibatnya bencana alam banjir dan kekeringan semakin sering terjadi di Indonesia. Sebagai seorang peserta didik, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Pernahkah kamu melakukan hal-hal yang dapat melestarikan hutan Indonesia? Jawablah dengan jujur, dan jika belum melakukan hal yang dapat melindungi hutan Indonesia, mari kita mulai saat ini mencoba untuk melakukan beberapa hal yang sangat sederhana, yaitu dengan menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, memelihara tanaman, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan di sekitar kita.